Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bersaksi tentang hidup kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menceritakan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang kita alami sendiri sangat lebih pas menyaksikannya kepada orang lain. Dan itulah yang disaksikan oleh Yohanes. Yohanes adalah saksi yang benar, bukan saksi yang palsu. Dia adalah saksi yang benar tentang firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Kalau saksi palsu, saudara-saudara, tidak dapat menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan bisa saja dia memberikan kesaksian tentang sesuatu hal adalah karena terpaksa, karena didesak, karena diintimidasi, atau karena tekanan yang dialami. Tetapi Yohanes yang adalah seorang murid yang dipilih oleh Yesus sendiri, dia melihat, dia mengalami tentang firman hidup itu sendiri. Dan itulah yang dia saksikan kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes menyaksikannya dengan tujuan supaya setiap pembaca suratnya juga mendapatkan pengertian dan hidup bergaul dengan Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang membaca surat daripada Yohanes semakin paham dan semakin percaya tentang Yesus adalah jalan kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui para misionaris dan para pemberita Injil tentang hidup kekal di dalam diri Yesus Kristus, hal tersebut telah disaksikan dan diberitakan kepada kita. Melalui hidup dan aktivitas kita, Yesus juga menyatakan dirinya melalui kehadirannya yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberkati kita, yang memelihara kehidupan kita. Artinya bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita terpanggil untuk memberitakannya kepada semua orang, memberitakan tentang hidup yang kekal. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, harus diakui di dalam memberitakan tentang hidup yang kekal yang ada di dalam diri Yesus Kristus, tak lepas daripada hambatan, tantangan yang bisa datang dari diri kita sendiri dan juga dari luar diri kita. Dari diri kita sendiri bisa saja kita menjadi malas, atau Bapak Ibu Saudara-saudara kita enggan menyaksikan tentang hidup yang kekal itu. Segan kita kepada orang lain. Tetapi dari luar diri kita bisa Bapak Ibu Saudara-saudara
kita dihalang-halangi. Kita dihalang-halangi beribadah. Kita dihalang-halangi memberitakan tentang hidup yang kekal tersebut. Yang pasti, saudara-saudara, bahwa tentang hidup yang kekal, bahwa tentang Yesus Kristus adalah jalan kepada Bapa di surga, harus diberitakan, harus diwartakan. Percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita yang mewartakan, yang menyaksikan tentang hidup yang kekal tersebut. Tuhan tidak akan melepaskan dan meninggalkan kita. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Kita nyanyikan lagu rohani 666 ayat 1 dan 4, Ikodo buanota barita. Ikodo buanota barita tu inganan na holomi, ima holong nang hasitongan dame na manok tongi, dame na manok tongi, ay nang bisar do hati uron, nu naung salpu na holomi, huaso ni Kristus hotok tong saleleng-leleng nai. Ikodo hita maka tidak kon Yesus Kristus partobusi, asa tu torop nana olo majakon nasitongi, manjakon nasitongi, ay nang bisar do hati uron, nuaung salpu na holomi, huaso ni Kristus hotok tong saleleng-leleng nai. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa dalam surga atas segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Tuhan mempercayakan kepada kami untuk bersaksi tentang hidup yang kekal, tentang kerajaan-Mu, tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menyaksikannya. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.